Ibu saya ajar ya pas pendalaman materi ya, betul tidak? Kayaknya belum Ibu. Saya ajar nggak? Belum. Belum pernah, ini baru Bu. Pertemuan pertama. Oh, pertama ya. Coba sebentar saya lihat jadwal saya. Kemarin saya ngajar 6 kelas. Apa enggak ya? Berarti A, B, C, D, E, F, O, F. Dari F ke bawah saya kemarin ngajar. Oke, Bapak Ibu sudah diupload semua ya ininya. Apa videonya sudah? Sudah diupload. Video peer teaching ya, betul? Iya. Teaching yang kemarin. Iya. Oke. Untuk kompre ini sebenarnya ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu ya. Ada yang minta untuk praktek ngajar lagi. Kemudian setelah itu ujian lisan gitu ya. Karena untuk lebih memanfaatkan waktu lah ya, katakan seperti itu. Jadi kita menggunakan video Bapak Ibu saja yang ketika peer teaching. Kemudian untuk ujian ini saya fokuskan kepada beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan Bapak Ibu terkait pembelajaran seperti itu ya. Jadi kita ujiannya secara lisan seperti itu ya, langsung ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai saja dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Pak Sadikin, ayo Pak Sadikin. Insyaallah Bu siap. Suaranya Ya, jelas nih Pak Bu. Sadikin. Oh jelas, Ya, tadi ini. menghilang Pak. Ya, pertanyaannya boleh sulit, jawabannya yang mudah Bu. Saya kan sudah bilang pertanyaan dari saya itu mudah dan jawabannya pun juga lebih mudah. Tenang saja. Ingin yang sulit itu Pak Sadikin Bu. Pak Sadikin maunya yang sulit ya. Oke Pak. Saya kasih Pak. Oke. Untuk pertanyaan pertama ya. Dalam melakukan evaluasi ya Pak, ada 3 ranah penilaian yang kita nilai ya. Yang pertama itu ada sikap, kemudian ada ranah kognitif dan ranah keterampilan. Oke, saya tanya, kapan Bapak melakukan penilaian afektif atau sikap? Untuk penilaian afektif biasanya saya lakukan secara langsung melalui lembar observasi Ibu. Ya betul. Kapan dilakukannya saya tanya? Secara langsung memang, tapi kapan dilakukannya? Pada saat penugasan. Sebagai contoh pada saat ada diskusi kelompok, maka observasi afektifnya bisa dilakukan pada saat proses diskusi itu. Berarti dalam satu waktu Bapak bisa melakukan 2 penilaian ya? Artinya bisa melakukan penilaian afektif dan juga bisa melakukan penilaian kognitif atau keterampilan. Secara teori bisa, secara praktis nanti diserahkan pada guru atau ketersediaan waktu yang ada. Oke, jadi intinya penilaian afektif atau sikap Bapak Ibu itu dilakukan sekarepnya dewe. Ya, jadi semaunya guru. Kapan dia ingin melakukan penilaian sikap? Jadi tidak mesti harus dibarengkan dengan penugasan, Pak. Tidak mesti. Misalkan ada satu kejadian di kelas ya, Pak. Ada satu kejadian tiba-tiba gelut, Pak. Ada anak gelut tiba-tiba ya. Kemudian 2 anak ini yang gelut ini nggak mau ada yang ngalah, Pak. Ya. Nah, maka itu bisa dilakukan ini Pak, penilaian Pak. Jadi mungkin yang anak yang gelut itu dikasih nilai 70 misalkan gitu ya. Maka selainnya nilainya 100 gitu. Sebenarnya paling mudah sekali Bapak Ibu untuk menilai ranah afektif ini ya. Walaupun memang ada beberapa indikator yang harus kita perhatikan ya. Misalkan gimana perhatiannya siswa terhadap pembelajaran, misalkan gitu ya. Kemudian terhadap lingkungan sekitar, terhadap teman dan lain sebagainya. Kan seperti itu kalau penilaian afektif. Gitu. Jadi penilaian afektif itu tidak mesti setiap kita ketemu atau setiap kita ngajar itu dilakukan penilaian afektif. Jadi sekarepnya gitu atau semaunya guru.
Tetapi Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan suatu pembelajaran, maka 3 penilaian itu harus kita lakukan ya. Baik itu ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Jadi jangan ini ya, timbangannya itu artinya yang afektif gitu ya. Biasanya saya lebih ketika saya melakukan observasi itu lebih banyak melakukan penilaian afektif gitu ya daripada psikomotorik, dan lebih banyak melakukan penilaian kognitif daripada psikomotorik dan afektif gitu ya. Karena memang kognitif itu kan bisa dalam bentuk soal biasanya kan, seperti itu setelah pembelajaran seperti itu. Oke. Mestinya kita laksanakan itu seimbang ya Bapak Ibu ya, antara 3 ranah tersebut, antara penilaian afektif, kemudian psikomotorik dan kognitif. Oke. Selanjutnya ya Pak Sodikin, gimana, enak kan pertanyaan saya, enak ya? Udah kan? Pelong Ibu. Ya. Baru 1 aja. Oke. Oke. Sebentar. Oke, kalau tadi saya bertanya kepada Bu Uun gitu ya, kisi-kisi atau ciri-ciri soal berbasis HOTS ya, Bu ya. Betul tidak Bu Uun tadi saya tanya ya? Ke Bu Uun apa ke Bu Wiwit ya? Ke Bu Uun ya? Hah? Oh, ke Bu Wiwit ya tadi ya? Oke, sekarang saya tanya kepada Pak Sodikin. Pak Sodikin, kalau materi yang bermuatan HOTS itu seperti apa? Biasanya untuk KKO-nya yang digunakan itu pada level C4, C5, dan C6. Namun keumuman yang umum itu biasanya C4. Oke, sekarang kasih contoh Pak dalam bentuk materi ajar seperti apa yang berbasis HOTS? Sebagai contoh pada ranah kognitif menggunakan menganalisis, contohnya menganalisis sumber-sumber hukum Islam atau menganalisis Al-Quran, hadis dan istilah sebagai sumber hukum Islam. Oke, berarti ada contohnya ya. Kalau hadis berarti dicari apa? Dikasih satu hadis ya kan, kemudian dianalisis mungkin dari segi matan, dari segi tahrij ya, atau dari segi sahih tidaknya gitu ya. Dan sebagainya. Oke, kira-kira analisis sumber ajaran Islam itu cocoknya buat kelas berapa ya Pak? Kalau dalam struktur kurikulum kebetulan masuk di kelas 1 jenjang SMA atau SMK itu. SMK ya? Ya. Bapak ngajarnya di mana ya? Kebetulan di SMK. Oh SMK ya, sudah melakukan itu Pak? Materinya masih? Iya materi. Materinya belum. Sudah belum. Berarti hanya terfokus pada bahan ajar yang sudah disediakan ya Pak? Iya. Iya. Mestinya kan Bapak Ibu, mestinya Bapak Ibu itu bisa memberikan materi ajar yang berbasis seperti itu ya. Tidak hanya tidak hanya fokus atau tidak hanya tertuju pada bahan ajar yang sudah ditentukan ya. Jadi mungkin pembahasannya ada di bahan ajar, tetapi ketika menyampaikannya itu bisa dalam bentuk apa? Bentuk materi ajar yang berbasis seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ya, Pak Sodikin sudah ya? Oh sudah Ibu. Oke, monggo. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, nanti tinggal ujian sama Novan ya. Siapkan diri ya Bapak Ibu ya. Insya Allah.
Untuk prakteknya nanti saya akan menilai lewat video saja ya yang sudah Bapak Ibu upload ya, seperti itu ya. Nah, biar memberikan kepuasan tersendiri. Oke, Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan? Mohon maaf Ibu, Ya, gimana? untuk yang dosen 2 nanti teknisnya pakai link ini atau ganti lagi? Monggo, tanya ke Pak Novan ya. Nanti kalau mau pakai link ini, nanti saya on-kan. Saya on-kan link yang sama. Tanya ke Pak Novan mau pakai Zoom apa tidak gitu ya. Kalau pakai Zoom, nanti Bapak Ibu masuk ke link yang sama ya. Gitu. Tapi kan Bapak Ibu kan udah selesai. Mungkin teman-teman, belum ya? Lupa saya. Oh iya. Sama. Coba tanya ke Pak Novan ya, Pak Sadikin ya. Siap Ibu. Tanya ke Pak Novan mau pakai link ini atau Google Meet ya. Kalau mau pakai ini disampaikan aja di grup nanti. Biar nanti saya on kan nanti Ya gitu. Ibu. Iya. Oke. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya. Mungkin soal yang saya berikan terlalu mudah. Mohon maaf. Nanti silakan siap-siap mendapatkan soal dari Pak Novan ya. Kalau saya nggak mau mempersulit Bapak Ibu karena saya takut dipersulit oleh Gusti Allah ya. Oke, gitu aja. Tapi saya bisa mengambil atau menarik nilai lah dari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti janjian sama Pak Novan jam berapa ya? Nanti saya on-kan. Seperti itu. Ini Karena memang live dulu atau nggak usah? ya live dulu aja. Nanti saya on-kan lagi kalau Pak Novannya sudah siap, ya. Oke. Gitu ya. Monggo ya, gitu aja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya sekarang untuk Pak Sidik dari coach itu high order thinking skill. Apa yang Pak Sodi ketahui tentang coach? Itu sebuah proses pembelajaran yang menuntut peserta didik agar berpikir secara kritis atau lebih mendalam lagi. Dalam operasionalnya menggunakan taksonomi Bloom yang level C4, mulai dari C4 atau menganalisis. Menganalisis? Oke. Iya. Bapak yakin? Bapak ngajar di mana ini? Saya mengajar di SMK, Pak. SMK. Bapak yakin anak-anak SMK bisa sampai ke level analisis? Jadi kalau kita merujuk pada kurikulum K13, ini kan sebuah tuntutan untuk jenjang SMA, SMK. Ini dituntut anak bisa berpikir secara kritis yang dalam penggunaan taksonomi Bloomnya mulai dari C4. Jadi mau tidak mau memang soal itu dibuat sedemikian rupa, karena sebetulnya soal hot itu kan bukan soal yang identik dengan sukar. Apa bisa anak-anak menganalisis materi? Dalam operasionalnya tentunya kalau lebih pada saat penyusunan soal itu lebih bisa dipahami, Pak. Jadi Berarti coach itu hanya menyentuh ke wilayah penyusunan soal saja, belum ke Pak. pembelajaran. Tidak. Menyentuh ke penilaian saja. Pembelajaran tersentuh nggak oleh coach? Bisa saja, Pak. Bisa saja. Oh, jangan bisa saja, wong penilaiannya saja menyentuh ranah Iya. coach, berarti kan pembelajarannya juga harus menyentuh ranah coach. Iya, betul. Nah, kan begitu logikanya. Mm-mm. Nah, sekarang bagaimana caranya agar jalannya pembelajaran bisa menyentuh ranah coach tadi, Pak? Pembelajaran perlu berpusat pada peserta didik, Bapak. Jadi contoh, Terus apa lagi? contohnya guru menampilkan sebuah gambar, ya, gambar sebagai stimulus dari guru. Kemudian guru memberikan semacam perintah. Misal saja gambar ini tentang apa dan kesan apa atau apa yang bisa kamu tangkap dari gambar ini. Oke, hubungannya HORS dengan pendekatan saintifik ada nggak, Pak? Ada, Pak.
Ada. Hubungannya gimana Pak? Ya, dalam proses pembelajaran tentunya seorang guru juga ditekankan dalam dengan pendekatan saintifik itu ya. Jadi dari mulai mengamati, kemudian menanya. Jadi ketika anak menanya ini juga bagian dari saintifik itu sendiri. Oke, nah sekarang apa saja berarti jika seperti itu kegiatan-kegiatan dalam pendekatan saintifik itu Pak? Dari mulai mengamati, kemudian menanya, kemudian menghimpun data, selanjutnya menganalisis, menyimpulkan, dan sampai pada akhirnya adalah mengkomunikasikannya atau mempresentasikannya. Pak? Ya, Ada berapa kegiatan Pak sebenarnya? ada 5M ya Pak. 5M berarti apa saja coba yang urut? Mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan data, kemudian terus ambil kesimpulan, dan terakhir mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan. Oh, belum mengasosiasi sudah mengambil Oh kesimpulan. iya, mengasosiasi. Mengasosiasi baru mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan. Ya, begitu urutannya gitu Pak. Oke. Oke. Nah, sekarang Pak, menurut Bapak, pembelajaran PAI sebagai pembelajaran yang harusnya fokus pada ranah afektif itu bisa membentuk kepribadian anak. Nah, harusnya bisa membentuk kepribadian anak. Tapi ada pakar pendidikan yang mengatakan PAI belum menyentuh kepribadian anak, belum mau mengembangkan kepribadian anak. Gitu. Bapak setuju nggak dengan argumen tersebut? Saya setuju Pak. Saya setuju. Nah, mengapa Pak? Karena dalam pembentukan karakter anak itu memang sebuah proses yang tidak semudah kita membalikan tangan. Saya pikir itu sebuah proses yang terus-menerus, yang kemudian di sini terkadang dalam proses itu mengalami kendala, ada kendala. Makanya tadi Bu Uun menjawab dalam penerapan perilaku ini belum bisa secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Dan saya pikir begini Pak, jadi di sekolah itu punya skala prioritas pembentukan karakter atau sikap anak. Jadi terkadang begitu banyak sekali instrumen yang ada dalam penilaian sikap, namun terkadang dirasa merepotkan, sehingga perlu skala prioritas apa yang sangat diperlukan dalam pembentukan karakter anak. Demikian Pak. Oke, nah menurut Bapak sendiri, penilaian seperti apa sih Pak dalam pembelajaran PAI yang dipandang efektif untuk menilai apakah anak sudah berkarakter atau belum? Kalau saya pribadi yang lebih sederhana saja Pak, semacam kedisiplinan, karena kami mengajar di SMK, nanti lebih diarahkan bagaimana mereka terbiasa pada budaya industri, sehingga kedisiplinan, kemampuan atau kepercayaan diri pada saat komunikasi antar teman di depan guru ini yang lebih diprioritaskan pada saat proses pembelajaran. Oke, sip. Nah, selanjutnya Pak, PAI itu kan masuk kalau di SMK dalam mata pelajaran normatif ya Pak? Iya. Masuk dalam rumpun mata pelajaran normatif PAI itu bersama PKN. Tujuannya kan pada dasarnya anak-anak SMK itu dengan pembelajaran PAI suatu saat ketika bekerja masih tetap ingat dengan Tuhannya. Ketika ada panggilan sholat ya masih kemudian memperhatikan dan mau melaksanakan. Nah, PAI itu di SMK intinya memberikan pemahaman kepada anak agar anak itu kelak siap bekerja dan juga siap untuk beribadah. Bekerja sekaligus beribadah. Tantangan terbesar apa sih Pak yang Bapak hadapi ketika ngajar PAI di SMK? Terkait dengan tantangan guru PAI, sebetulnya sangat kompleks sekali Bapak. Kalau secara kurikulum banyak yang menjadi hal yang pokok, tapi anak lemah. Contoh saja dalam hal membaca Al-Quran. Jadi anak SMK ini dengan latar belakang yang berbeda-beda,
Mohon maaf, kalau di sekolah kami secara kebetulan itu lebih banyak yang tidak bisa membaca, sehingga ini akan berpengaruh pada ketercapaian KD yang di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Itu diantaranya Pak. Cukup nggak, Pak? Gimana Pak? Untuk mengatasi masalah itu waktunya cukup apa enggak? Kalau dikatakan cukup, tidak cukup Bapak, karena hanya 3 jam. Untuk itu di sekolah kami meskipun belum maksimal secara hasil, apalagi di masa pandemi sekarang, kami di sekolah mengusulkan kegiatan PTQ Pak. Jadi kegiatannya di luar pembelajaran, di luar jam pembelajaran. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, ini saya lihat RPP Bapak. Oke, di RPP Bapak itu di indikator pencapaian kompetensi itu ada kata kerja operasional meyakini, meyakinkan gitu Pak. Kompetensi dasar meyakini aja itu udah salah sebenarnya. Jadi yang buat kurikulum juga keliru kalau menurut saya. Itu, kalau ngomong meyakini, nah saya meyakini bahwa Allah itu ada. Lalu bagaimana cara Bapak menilai? Untuk mengetahui saya memiliki keyakinan itu caranya bagaimana Pak? Yang bersifat menilai menurut saya Pak, itu yang terlihat Bapak. Menilai, melihat. Ya, yang terlihat. Yang terlihat. Yang berarti terlihat. kan perilaku saya kan. Ya. Nah, sehingga ketika ada kompetensi dasar meyakini Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, maka indikatornya misalkan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, hadis, dan hasil ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Misalkan bisa seperti itu. Jadi meyakini jangan dipertemukan dengan meyakini lagi, tetapi dipertemukan dengan kata kerja operasional mengamalkan. Itu bisa dipecah. Indikatornya yang pertama dari KD 1.8 mengamalkan isi kandungan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Terus yang kedua mengamalkan hadis-hadis pilihan. Terus yang ketiga mengamalkan hasil ijtihad ulama sebagai sumber hukum Islam. Bisa dipecah seperti itu. Iya Pak, maksih. Nah itu misalkan begitu. Nah Bapak ketika membuat tata kerja operasional pedomannya apa Pak? Punya pedoman enggak? Pedomannya taksonomi belum Pak. Ya jelas taksonomi belum Pak, jelas. Nah dalam taksonomi belum itu kan ada 5 level, mulai dari level mengetahui, memahami, kan sampai akhirnya kemudian mengevaluasi. Kata kerja operasional dari setiap level kognitif. Ya, ada kata kerja operasional dari setiap level kognitif. Sebagai contoh misal ini ya Pak. Dalam level kognitif yang paling rendah yaitu C1 mengetahui. Nah, itu ada kemampuan internal yang diharapkan dari mengetahui. Ketika anak memiliki kemampuan mengetahui sesuatu, maka anak bisa menyebutkan kembali informasi. Nah, makanya kata kerja operasionalnya itu kalau mengetahui berarti menyebutkan kembali, menghafal, menunjukkan, menggarisbawahi, gitu Pak. Jadi ada pakemnya sebenarnya. Sekarang misalkan ketika saya tanya ke Bapak ini membuat kata kerja operasional membuktikan perilaku ikhlas dan taat beribadah. Membuktikan itu masuk ke kognitif, afektif, atau psikomotor Pak? Masuk pada ranah kognitif. C3 atau menerapkan. Jadi kalau misalkan Bapak itu mau menuliskan membuktikan, itu ada pada poin menalar. Nah, menalar dengan menggunakan kata kerja operasional mempertunjukkan. Kata kerja operasionalnya mempertunjukkan. Jadi nanti di ini di 28.1 itu mempertunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah. Orang membuktikan itu kan mempertunjukkan Pak. Iya Pak. Orang membuktikan kan mempertunjukkan. Nah, misalkan dibuka dengan mempertunjukkan. Nanti saya upload
materinya deh Pak, yang tabel pembuatan kata kerja operasional untuk indikator. Nanti akan saya upload di grup untuk pembelajaran Bapak Ibu semua. Oke, itu untuk indikator. Terus kemudian yang selanjutnya untuk tujuan pembelajaran Pak. Nah, tujuan pembelajaran itu harus relevan dengan indikator Pak. Terutama dari sisi jumlah. Jadi kalau misalkan indikatornya 5, maka jumlah tujuan pembelajarannya juga 5. Ya, pada dasarnya tujuan pembelajaran itu memperjelas atau memperinci indikator. Nah, tapi kalau dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi, sebenarnya tujuan pembelajaran itu tidak usah dicantumkan juga tidak apa-apa Pak. Karena hakikatnya tujuan pembelajaran dalam kurikulum 2013 itu adalah KI, KD, dan indikator sebenarnya. Jadi itu warisan zaman dahulu yang masih dilestarikan. Tapi ya kalau mau tetap dicantumkan ya nggak apa-apa. Tapi dengan catatan itu tadi harus ada relevansi antara tujuan dengan indikator. Terus untuk materinya cukup ini aja Pak, cukup menuliskan bab sama subbab saja. Jangan detail. Nah, nanti yang detail dibuat di lampiran. Itu ya Pak, untuk materi ya Pak. Jadi kalau mau menuliskan materi secara detail, mending di lampiran saja. Nah, kekeliruan di kita itu terlalu detail menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Tetapi detailnya itu kurang operasional. Nah, sebenarnya yang namanya rencana itu cukup menjelaskan tentang garis-garis besar yang harus dilakukan. Bahasa detail itu bahasanya pengawas saja Pak, pengangguran. Pengawas itu kan terlalu idealis ketika membuat rencana, tidak kemudian melihat sisi aplikasinya. Ini pengalaman saya sebagai guru begitu. Ini materinya mana ini? Itu ngapain materi tulis di RPP lagi, di LKS sudah ada, buku paket sudah ada. Jadi nggak sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam kurikulum. Itu dari sisi materi. Terus kemudian dari sisi kegiatan luar biasa sekali ini kegiatannya, kegiatan intinya. Bapak memajukan apa namanya berbagai pendekatan. Bapak memajukan berbagai pendekatan. Jadi kalau saya sebagai guru ini disuruh membuat RPP kayak gini ini, Masya Allah luar biasa sekali. Mulai sampai ada kegiatan literasi, terus kemudian ada critical thinking dan yang lain sebagainya. Ini sangat luar biasa sekali kegiatan yang dirinci oleh Bapak. Nah, lalu selanjutnya ini Pak, ada nilai-nilai karakter, ada disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh, menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan peduli. Menurut Bapak, ini Bapak sendirilah ya, kita ngaku, Excel ngaku. Nilai-nilai karakter itu asal nulis, ada asbabun nusulnya. Ada asbabun nusulnya Pak. Asbabun nusulnya apa? Kalau kita boleh jujur, RPP ini dari berbagai sumber Bapak. Dari berbagai sumber. Apa sumbernya mana? Nggak, maksudnya untuk membuat RPP yang seperti ini memang tidak kemudian dari A sampai Z kita menyusun secara pribadi. Jadi ada beberapa komparasi hasil dari RPP, misalnya GMP gitu loh Pak. Nah ini, jadi nilai karakter itu sudah tidak asal ditentukan. Nilai karakter itu ditentukan berdasarkan kompetensi dasar yang dimunculkan. Apakah ada pada kompetensi dasar yang mengarah pada sikap disiplin? Apakah ada pada kompetensi dasar yang mengarah pada sikap jujur? Itu juga harus kita lihat. Salah satu fungsi dari kompetensi dasar itu sebagai landasan untuk menentukan nilai karakter juga.
tidak sekedar menentukan nilai, tidak sekedar untuk menentukan indikator. Makanya ada yang mencantumkan nilai karakter itu setelah indikator. Jadi menafikan tujuan pembelajaran, meniadakan tujuan pembelajaran, namun tujuan pembelajarannya diganti dengan nilai karakter. Nah, oke. Lalu untuk selanjutnya di penilaian, Bapak membahas soal esai nggak, Pak? Kebetulan hanya pilihan ganda, Bapak. Pilihan ganda semua ya, saya nggak menemukan ya. Nah, ini kalau pilihan ganda ini nggak menyentuh ranah hot, babar gelas, Pak. Karena anak sudah tersajikan jawabannya, nggak ada proses analisis, karena pilihan jawaban sudah ada. Jadi sebaiknya dibuat soal esai berbentuk studi kasus atau soal cerita. Soal cerita itu nanti yang akan diselesaikan oleh anak. Ini agar menyentuh ranah hot, kan menganalisis. Kalau dalam pilihan ganda itu nggak dilakukan proses analisis, Pak. Yang dilakukan itu proses membandingkan. Analisis itu kan radik, komprehensif. Dari berbagai sisi itu bisa kita lihat, dari berbagai sisi itu bisa kita kaji. Tapi kalau pilihan, orang bisa jawabnya bentuknya pakai kancing, karak, itu kan bisa. Nah, sehingga kalau menurut saya, bolehlah buat soal pilihan ganda, tapi dibarengi juga dengan pemberian soal esai. Itu, Pak, untuk masukan saya terkait dengan RPP Bapak. Jadi saya beri nilai RPP Bapak 80. Ada feedback dari Pak Sodikin? Ada, Pak. Silakan. Ya, silakan Pak Sodikin. Ya, kemarin kita ada kegiatan modul pembelajaran ya, Pak. Ada modul pembelajaran. Di sana kita belajar bagaimana di modul itu ada penjelasan terkait dengan penyusunan RPP, silabus, analisis KIKD dan seterusnya. Nah, yang terjadi di pelaksanaan kegiatan ini itu kan kita belajar mandiri. Belajar mandiri, kemudian kita memahaminya dan mengerjakan tugas yang ada. Kemudian kita mengupload. Nah, arah dari apa yang tadi saya sampaikan, tadi Bapak memberikan catatan terkait dengan materi pembelajaran. Sebetulnya pada saat micro teaching kemarin, saya hanya poin-poinnya saja, Pak. Tidak seperti yang RPP yang saya upload ini, yang tadi Bapak beri catatan. Nah, kemudian, yang kami tangkap akhirnya terjadi semacam apa ya? Antara yang satu dengan yang lain berbeda persepsi, sehingga kami terjadi kebingungan. Ini yang benar yang mana ya, kayak gitu loh, Pak. Jadi mohon petunjuknya, karena nanti kita masih ada tahapan PPL. Jangan-jangan ketika kita hanya menyebutkan bab dan subbab, nanti beda lagi. Nah, ini itu dosen apa guru kamu? Iya. Yang komentar dosen apa guru kamu? Kalau bagi kita para akademisi ya, Pak, kalau bagi kita para akademisi, semua itu bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah itu Al-Quran, ayat-ayatnya nggak bisa dirubah. Kalau bagi kita loh. Yeah. Jadi ketika kita membuat formula dalam melakukan perencanaan, yang terpenting itu ada pakem-pakem yang terpenuhi, Pak. Yang terpenting itu ada pakem-pakem yang terpenuhi dalam suatu perencanaan. Yang pertama, itu ada tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu ditujukan dengan adanya KI, KD, dan indikator. Itu sudah cukup, nggak usah ada tujuan pembelajaran. Itu karena esensinya yang namanya tujuan pembelajaran dalam kurikulum 2013 adalah seperangkat kompetensi yang harus dicapai oleh anak. Apa saja seperangkat kompetensi itu? Ada KI, KD, dan indikator. Nah, posisi tujuan pembelajaran itu bisa digantikan dengan nilai karakter. Dan nilai karakter yang ditentukan itu nilai karakter yang memiliki relevansi dengan KD sekaligus indikator. Nah, itu pakemnya. Lalu yang selanjutnya, materi itu cukup cantumkan bab sama subbab saja.
detailnya nanti ada pada lampiran. Jadi lampiran di RPP itu yang pertama materi, yang kedua instrumen penilaian, Pak. Baru setelah itu masuk, mau pakai pendekatan apa, jelas scientific, mau pakai model apa, pilihannya kalau dalam kurikulum 2013 antara cooperative learning, collaborative learning, terus kemudian contextual teaching and learning, dan problem based learning. Sebenarnya kalau sudah pakai model, nggak usah pakai metode juga nggak apa-apa. Bagi orang yang paham, di dalam model kooperatif itu pasti ada diskusi. Dalam model kooperatif pasti ada tanya jawab. Tapi kadang karena memenuhi sisi formalitas, tetap metode ada. Setelah itu baru pakai media. Terus di kegiatan, yang terpenting itu di kegiatan inti pakai scientific. Setelah itu di bagian evaluasi, yang terpenting itu adalah mencantumkan jenis penilaiannya apa, instrumen yang akan digunakan apa. Itu udah cukup, terus ada tanda tangan pengesahan. Jadi nanti setelah itu ada lampiran, di lampiran itu isinya materi dan juga instrumen penilaian. Begitu Pak. Kalau misalkan kita sebagai akademisi, cara pandangnya, perencanaan itu harus dibuat se-efektif dan se-efisien mungkin. Yang terpenting adalah sisi aplikasinya. Nah ini, Bapak nggak usah bingung-bingung, kan ada banyak keberagaman. Iya Pak, ada banyak keberagaman. Sing cocok, sing tinggu, gitu. Tapi karena ini untuk kepentingan PPG, ya manut bain, gitu. Tapi dari istilah manut bain itu, Bapak secara pribadi jadi punya pandangan. Jika seperti itu berarti RPP menurut saya itu bagaimana? Punya konsep seperti itu. Saya sendiri secara pribadi itu nggak cocok kok adanya high order thinking skill. S1 itu disuruh menganalisis saja berat Pak. Apalagi anak SD, anak SMP, anak SMA, anak SMK, angel. Mereka itu cukup sampai ke ranah memahami gitu. Mengetahui, memahami itu udah bagus. Gak usah sampai kemudian ke menganalisis. Dan C1 mengetahui, oke lah. C2 memahami, oke. C3 menerapkan, oke. Itu udah maksimal banget kalau menurut saya. Kalau untuk S1 baru sampai ke menganalisis. Terus kemudian kalau sudah S2, S3 itu sudah mengevaluasi Pak. Itu makanya nggak ada lulus SMK itu jadi analis itu nggak ada Pak. Bapak SMK-nya prodinya apa Pak? Apa aja jurusannya? Teknik komputer dengan teknik kendaraan ringan Pak. TKJ, TKR. Apa mereka ada ketika bekerja menjadi seorang analis? Tidak ada Pak. Analis di bidang TIK nggak ada. Mereka kan operator semua. Nah ini sebenarnya kebijakan tentang high order thinking skill itu berlawanan dengan peraturan Presiden tentang KKNI, Kerangka Kerja Nasional Indonesia. Jadi lulusan SMK itu ya hanya sampai ke menerapkan. Itu nanti menganalisisnya itu ketika mereka S1 dan mengevaluasinya itu ketika mereka S2. Nanti dicek 6 itu berarti atasnya mengevaluasi ya Pak. Melakukan desain ulang itu sudah S3. Jadi saya sendiri kurang sepakat dengan adanya high order thinking skill ini. Sebetulnya sama Pak. Tapi ya yang namanya kebijakan ya kepriweman. Iya. Itu. Kalau saya secara pribadi prinsipnya begini Pak, mungkin bisa dipegang oleh Pak Sodikin ya. I'm a teacher, I'm a curriculum. Saya ini guru, maka saya kurikulumnya itu. Jadi ya kita sebagai guru memiliki kewenangan penuh sebagai seorang developer of kurikulum. Nanti setelah selesai PPG dengan keberagaman kurikulum itu, terutama dari sisi perencanaan, Pak Sodikin bisa mengambil sari-sarinya. Berarti idealnya RPP itu nggak bisa kita seragamkan Pak, susah. Otaknya udah beda, wataknya udah beda. Jadi untuk saat ini sekedar masukan saya. Dan
Bapak dan teman-teman juga nggak saya tuntut untuk merevisi, enggak. Ini sekedar masukan. Nek cocok bisa dinggo untuk berikutnya di PPL. Kalau nggak cocok ya untuk pengetahuan atau wawasan. Begitu nggih, Pak? Nggih. Terima kasih, Pak. Oke, ya sama-sama. Silakan ada feedback lagi, Pak. Penasaran dengan tadi, Pak, terkait dengan penyusunan IPK, Pak. IPK itu kan ada kata operasional yang jujur saya pribadi masih bingung. Ya. Tadi Penyusunan yang itu kata kerja operasional itu. Nah, ini misal kita menggunakan kata menunjukkan itu jika bagaimana, kemudian tadi Bapak merevisinya dengan mempertunjukkan atau apa tadi yang tadi saya tulis membuktikan panjenengan nah cara menggunakannya itu loh Pak, kata-kata personal yang saya tepat. share di grup. Mungkin Saya ada share di panduan grup yang ya. lebih spesifik Nanti Pak. Bapak download. Ada itu diambil dari buku saya nulis buku judulnya Desain Pembelajaran Pendidikan. Di grup itu saya share ada tabel kata kerja operasional pada setiap domain kognitif, perubahannya C1, C2 sampai C5 apa, terus kemampuan internal yang diharapkan apa. Nah, sampingnya ada kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu kemudian yang kita pilih Pak untuk membuat indikator. Jadi nggak asal. Nah, begitu Pak. Ini sebenarnya bisa dikaji lebih jauh di Permendikbud nomor 81A tahun 2014. Oke, begitu. Kebetulan saya banyak belajar dari pakar kurikulumnya langsung Pak, perumus kurikulum 2013, Prof. Emuliasa. Beliau itu pembimbing disertasi saya kebetulan, jadi saya banyak belajar dari beliau tentang hakikatnya kurikulum 2013 itu yang bagaimana. Oke ya Pak, sudah saya terima kasih share Bapak. Oke, ya sama-sama. Ada feedback lagi? Cukup Pak. Cukup, baiklah. Jika dirasa sudah cukup, Bu Uun dan Pak Sodikin, mari kita akhiri sesi ujian komprehensif malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Semoga atas ujian ini bimbingannya. bermanfaat. Sama-sama ada nilai pembelajaran di dalamnya. Akhirul qauli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.